Dalam hadirat Tuhan saya minta jemaat untuk saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, sama kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan ada di sini. Dia ada di sini untukmu dan untuk saudara. Dia ada di sini, dia hadir di sini. Dia untuk memberkatimu, dia untuk memulihkanmu selalu. Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Dia sungguh
baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Kau sungguh mulia Tuhan. Kau sungguh indah buat kami Tuhan. Kau sungguh berharga buat kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu berharga di mata kami Tuhan. Tidak cukup buat pengabdian-Mu Tuhan. Tidak cukup Tuhan untuk membalas kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang berperkara atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk cinta kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan. Hanya selain memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Mana tersembah bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab ada tertulis 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Ehye, Asyer, Ehye. Aku adalah aku, firman-Mu Tuhan. Engkau pasti ada bersama dengan kami. Amin. Engkau datang untuk kami Tuhan, menjamah kami semua. Amin. Saat ini ada beberapa anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan mereka kesembuhan, pemulihan dan kekuatan. Engkau berikan mereka penghiburan dalam nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan meninggalkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring kesakitan. Kami percaya sekarang ini juga ketika mereka Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pujian penyembahan, Tuhan hadir buat mereka. Amin. Dan Tuhan kuatkan mereka. Amin. Dan Tuhan sembuhkan mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan ibadah yang sederhana ini, Yes. kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan Yes. kami. Karena Engkau tidak melihat apapun dengan yang dilihat oleh mata jasmani, Yes. tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Mana kami tulus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini anak-anak-Mu yang masih ada di rumah, di perjalanan, percepat langkah mereka agar mereka tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat, Amin. semangat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk perjalanan Christine dan Gideon yang ke Lampung. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan mereka diiringi oleh malaikat-malaikat Tuhan, dijaga, dikawal, dan malaikat-malaikat Tuhan melayani mereka, dan mereka boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat dan kembali lagi ke Jakarta dengan selamat
dalam nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pagi hari ini. Tuhan, berkatilah tangan-tangan mereka, berkatilah setiap persembahan yang masuk bagi gereja-Mu. Kuduskan dan sucikan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. membumbung tinggi setiap persoalan dan masalah. Tuhan sanggup untuk memulihkan segala sesuatunya dengan dahsyat. Yang selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya, yang selalu ada bersama dalam setiap kehidupannya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah sedetik pun tinggalkan Tuhan, karena Dia Allah yang selalu sanggup memulihkan setiap situasi dan kondisi keadaanmu. Apapun itu, seberat apapun, Dia tetap ada bersamamu. Dia mengerti masalahmu, Dia peduli setiap apapun itu. Karena setiap musim berlalu, setiap musim berganti, tahun demi tahun, bulan demi bulan, Dia selalu ada bersamamu. Kita angkat satu pujian nih, katakan semusim berlalu. Tak terbatas kasih Tuhan buat saudara dan saya. Pada pagi hari kita akan mendengarkan firman-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
Tuhan, Bapa yang baik, Engkau melihat semua anak-anak-Mu saat ini, baik mereka yang hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang sedang mendengarkan live saat ini. Mereka membutuhkan Engkau, mereka membutuhkan jamahan-Mu. Ada banyak derita, ada banyak kesakitan, ada banyak ketakutan, ada banyak kesedihan, ada banyak kelemahan, ada banyak masalah, bahkan banyak pertanyaan di hati mereka yang belum ada jawabannya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami yang baik, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Never, never, never. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang hebat, Engkau sanggup melakukan segala perkara, Engkau sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang juga akan menyelesaikan semua masalah dan persoalan anak-anak-Mu yang tidak dapat diselesaikan. Engkau membela perkara kami, semua akan bekerja sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan buat kami, karena Engkau Allah yang ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami akan berjumpa dengan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus dan lewat firman-Nya. Dan kami percaya setiap orang yang berharap dan bersandar dan berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, hamba-Mu siap, hamba-Mu percaya barang siapa yang kuutus, Dialah yang akan menyampaikan firman-Ku, sebab Aku telah mencurahkan Roh-Ku yang tidak terbatas atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Nah, kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan, yang terus bersekutu dengan Tuhan, yang terus berdoa dengan Tuhan, kami percaya bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkan Tuhan sendiri. Dalam segala keadaan kami akan tetap melaksanakan protokol, ya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah penyembuh yang ajaib, dan Dia tidak akan mungkin meninggalkan anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Ya, tema pada pagi hari ini adalah izinkan Tuhan berperang bagi kita. Bicara tentang perang, saudara, ya. Sekali lagi, temanya adalah izinkan Tuhan berperang bagi kita. Mungkin ada saudara-saudara yang bertanya, kenapa sih Ibu Gembala kita selalu bicara tentang perang, tentang iman, ya? Kenapa? Karena memang ya Tuhan perintahkan saya untuk menyampaikan terus, ya. Karena masa-masa yang sukar ini, anak-anak Tuhan atau gereja-gereja Tuhan sudah cukup banyak mendengar tentang berkat-berkat dan berkat, tentang kesembuhan-kesembuhan, tentang mujizat-mujizat, ya. Tapi jarang sekali mendengarkan tentang iman, ya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, langsung jatuh, ya. Langsung jatuh, langsung menjadi lemah, langsung menjadi putus asa, ya, langsung menjadi mundur dari Tuhan. Nah, oleh karena itu sekarang waktunya kita akan terus belajar tentang iman. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan yang namanya COVID ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan segala kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ada di atas udara ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita lihat dulu dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai dengan 8. 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai dengan 8. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui
bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Perhatikan apa yang Hizkia katakan. Di dalam badai, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, kata-kata yang membuat mereka menjadi tenang. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap badai, terhadap pandemi, terhadap masalah dan persoalan yang sedang dialami saat ini. Karena seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita anak-anak Tuhan lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuh kita. Yang menyertai dia, yang menyertai musuh-musuh kita adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita, anak-anak Tuhan, adalah Tuhan Allah kita sendiri yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Amin. Oleh karena kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ini maksudnya. Kenapa hamba Tuhan harus selalu berbicara tentang iman dan memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin berada di dalam goncangan, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam kesakitan, di dalam kelemahan. Bahkan mungkin mereka menyerah, mereka putus asa, mereka mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebab hamba Tuhan harus membawa kata-kata yang menenangkan anak-anak Tuhan, yang menenangkan umat-umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 16 katakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini sungguh ajaib, saudara. Ketika seorang anak Tuhan berkenan kepada Tuhan, maka musuh-musuhnya akan tunduk. Bilang musuh-musuh akan tunduk. Musuh-musuh akan didamaikan dengan kita. Artinya mereka nggak bakalan berani melawan kita. Karena yang menyertai kita lebih banyak pasukannya daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai musuh-musuh kita adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara mau mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti akan berperang buat saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan ingatkan sekali lagi, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, dan jangan takut terhadap mereka. Jangan takut terhadap mereka yang mau memerangi kita. Baik itu dengan pandemi, dengan masalah, dengan persoalan apapun itu masalahnya. Jangan takut, kata Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, memang banyak orang-orang atau umat Tuhan ketika ada badai, ketika ada masalah, pikiran mereka tergoda, saudara. Tergoda. Ya, mungkin mereka akan berpikir, aduh, saya nggak akan pernah
keluar dari perkara ini. Saya tidak akan pernah keluar dari kesulitan ini. Saya tidak akan pernah keluar dari kesukaran-kesukaran ini. Aduh, saya nggak mungkin bisa disembuhkan lagi. Aduh, saya tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Ini kata-kata yang menggoda pikiran anak-anak Tuhan ketika mereka berada di tengah-tengah masalah. Oh, haleluya. Bahkan mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menang. Mereka akan terus kalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini, saudaraku. Inilah yang terjadi saat ini. Tahu nggak, saya mau beritahu lagi sekali lagi. Pertama, saya diundang untuk khotbah di Lampung Gisting pada tanggal 31. Kira seminggu kemudian gembalanya WhatsApp saya, Ibu Lenda, kayaknya nggak usah dulu karena daerah kita merah total, semuanya kena COVID. Jadi semua pada takut, nggak ada yang mau ibadah. Terus bla 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 bla. Kemudian saya bilang oke, baik. Tetapi 2-3 hari saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, gagalkan sama sekali. Tapi kalau dari Tuhan, buat hati saya menggebu-gebu. Berapa hari dalam seminggu ini kayaknya di dalam hati saya, dalam roh saya berkobar-kobar, saudara. Nggak bisa berhenti. Jantung saya ini kayaknya deg-deg terus. Saya bilang, apaan ini Tuhan? Sekarang kamu WhatsApp ke Lampung. Kemudian saya WhatsApp. Saya bilang, Shalom Ibu Gembala. Yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa saya tidak akan mundur. Saya akan tetap hadir pada tanggal 31. Yang kedua, saya akan tetap khotbah sekalipun jemaatnya cuma 1. Saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, jangan pikirkan PK buat saya, karena saya tidak butuh PK-nya. Saya hanya butuh menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di sekitar Lampung. Kemudian saya katakan, jadi Ibu Gembala, saya mohon maaf sekali lagi, karena saya tidak bisa melanggar perintah Tuhan. Saya akan tetap hadir tanggal 31 dan saya akan di-swab bersama tim sebelum saya sampai di Lampung. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya nggak tahan, saudara. Kalau saya udah disuruh Tuhan, saya nggak tahan. Di sini terus deg, kayak jantung saya kayak dipukul-pukul sini. Akhirnya saya lakukan. Dan jawabannya adalah jalanin, Ibu Lenda. Beri kemuliaan buat Yesus memberkati. Ini yang saya katakan. Karena Tuhan sudah bilang berangkat. Hanya satu kata Tuhan bilang sama saya, berangkat. Saya harus berangkat. Yang menyertai saya lebih banyak daripada yang menyertai mereka musuh-musuh maksudnya. Saudaraku, ini yang harus kita ngerti dalam suasana dan keadaan ini. Yang semakin kelihatan semakin menakutkan dan mengerikan. Kalau kita lihat dengan mata alami kita, dengan mata jasmani kita. Tetapi berapa kali saya ajarkan saudara, anak-anak Tuhan yang mendengarkan, jangan lihat dengan mata jasmanimu, lihat dalam alam roh bahwa Tuhan Allah yang hebat ini menyertai kita. Yes, amin. Dalam segala keadaan Dia pasti tolong kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita sungguh-sungguh mau mempercayai, trust in Him, percaya sungguh, bukan cuma believe, tapi trust. Percaya sungguh kepada Dia, percaya sungguh kepada firman-Nya. Oh haleluya. Maka Dia yang akan
kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan utus malaikat untuk mengawal kita, untuk melayani kita. Itu yang Tuhan lakukan. Siang dan malam dia akan terus berjalan bersama dengan kita dan terus berjalan di depan kita. Karena dia adalah panglima perang yang tertinggi dan tidak pernah kalah. Bilang Yesus Kristus adalah panglima perang yang tertinggi, yang tidak terkalahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara ini kasih Tuhan, tetaplah tenang dalam menghadapi apapun. Tetaplah tenang. Tetaplah dalam bingkai pikiran yang positif. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang negatif di dalam pikiranmu. Saya kalah, saya nggak bisa sembuh, saya gagal, saya nggak bisa maju, saya nggak mungkin diberkatin, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, umur saya pendek, sebentar lagi saya mati. Nah itu kata-kata yang selalu didengar, yang ditaruh di dalam pikiran. Harus tetap tenang dan tetap dalam bingkai pikiran yang positif. Jangan pernah berusaha melakukan apapun dengan caramu sendiri. Semua harus tanya Tuhan. Semua harus dengan cara Tuhan. Amin. Kalau kita pakai jalan sendiri, pakai cara kita sendiri, pakai kekuatan kita sendiri, pasti ambles saudara. Parah saudara. Oleh karena itu, segala sesuatu harus lakukan dengan Tuhan, dengan cara Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Tadi saya sudah kasih kesaksian. Pertama Ibu Gembala bicara seperti itu, saya katakan oke, baik. Berarti saya aminin. Tetapi setelah itu, setelah saya berserah kepada Tuhan dan bertanya, maka datanglah kekuatan dan kuasa dan perintah daripada Roh Kudus, dan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Itu loh maksudnya. Jadi jangan kita lakukan segala sesuatu dengan cara kita dan kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang melakukan semua untuk kita, saudaraku. Jadi jika saudara sungguh-sungguh mematuhi perintah-perintahnya, sekali lagi, jika kita sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, Dia akan mengubah segala sesuatu. Dia akan mengubah segala sesuatu. Semua yang tadinya musuh kita, yang tadinya mau menyerang kita, yang tadinya mau memerangi kita, Tuhan akan ubah untuk berpihak kepada kita. Oh, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita ini harus bangga punya Yesus yang luar biasa. Dia sanggup merubah untuk agar semua berpihak kepada kita. Dia sendiri yang akan berperang buat saudara dan saya. Dia akan bela semua persoalan masalah kita. Dia akan menyelesaikan semua persoalan dan masalah yang tidak dapat kita selesaikan, saudaraku. Dia Allah yang luar biasa, yang berjanji bahwa Dia selalu ada di pihak kita. Dia selalu ada di pihak kita. Saudara, Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 3, sekali lagi. Tadi jangan takut, jangan kecut hati, tetapi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini dan dalam segala keadaan apapun yang saat ini sedang kau alami, jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, ingat bahwa saudara harus lebih dahulu
memenangkan peperangan dalam pikiran. Ini dulu. Saya nggak setuju kalau anak-anak Tuhan mengeluarkan perkataan-perkataan negatif dari mulut bibir lidah. Contohnya WL kita Yosua, pada waktu hari ulang tahun dia katakan saya mau pamit. Itu kata-kata di luar kehendak dia. Maksud hanya bercanda, saudara. Tetapi itu bukan candaan. Karena Tuhan katakan dari mulut kita hanya bisa keluar dua kata. Kata yang membawa berkat dan kata yang membawa kutuk. Oleh karena itu, kalau saya mendengar kata-kata negatif yang keluar dari mulut bibir lidah, saya pasti akan berkata dalam nama Yesus, saya patahkan segala kutuk yang keluar dari mulutmu sekarang dan selama-lamanya. Patahin kutuknya. Kita juga harus begitu. Kalau kita dengar ada perkataan-perkataan yang gak benar keluar dari mulut kita, pakai kunci kerajaan surga. Amin. Kita punya seluruh perlengkapan senjata surgawi untuk menaklukkan musuh. Semua kutuk yang keluar dari mulut kita harus dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hati-hati. Benar-benar hati-hati. Beneran dia pamit WL-nya hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan main-main. Sorry deh, saya nggak bisa. Karena memang hidup saya dari pertama saya bertobat adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Hidup saya hanya dalam pimpinan Roh Kudus dari pertama saya terima Yesus sampai hari ini dan selamanya. Oleh karena itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa dengar kata-kata seperti itu dan sebagainya. Saudara, itu sebab saya ajarin terus. Jangan bermain-main dengan mulut bibir lidah kita. Amin. Tuhan sudah mengampuni dan semua kutuk sudah dipatahkan. Jangan kita bermain-main lagi. Amin, saudaraku. Ya. Jadi ingat, yang pertama saudara harus lebih dahulu memenangkan pikiran kita dulu. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang memuliakan Tuhan, biarlah itu saja yang ada dalam pikiran kita. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang nanti akan masuk dalam hati kita dan akan keluar dari mulut bibir lidah kita. Amin. Itu dulu pertama. Jaga pikiran kita. Bilang pikiran saya harus selalu positif. Amin. Yang kedua, yang harus kita ingat, dalam keadaan suasana yang mengerikan saat-saat ini, hai anak-anak Tuhan, di mana kau berada saat ini, ingat firman Tuhan tadi katakan apa? Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan putus asa, jangan mundur, jangan menyerah, berdiri tegak. Karena Tuhan Allah kita yang akan berperang buat kita. Dia yang akan berjalan di depan kita. Karena Yesus Kristus adalah panglima perang yang tertinggi, yang tidak terkalahkan. Itu harus kita ingat terus, saudara. Ya, jadi berdirilah teguh. Jangan sampai kita digoncangkan oleh dunia, digoncangkan oleh pikiran-pikiran manusia. Jangan, saudara. Pegang teguh firman Tuhan. Kalau kita sungguh percaya bahwa Tuhan berperang buat kita, bahwa Dia ada di pihak kita, bahwa Dia akan bela perkara kita, kita nggak usah takut akan apapun juga, apapun juga. Yang keempat, yang ketiga, yang harus kita ingat, saat pikiran-pikiran negatif itu datang, tadi saya sudah katakan, tolak dan ganti
hati dengan pikiran-pikiran Tuhan. Tadi saya udah panjang lebar kata. Yang keempat, yang harus kita ingat, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saat saudara ada dalam sikap iman, saudara sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam keadaan yang saudara alami. Jadi, kalau saudara sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami apapun saat ini, kalau saudara berada dalam sikap iman kepada Tuhan Yesus dan iman kepada firman-Nya, maka Allah bekerja di dalamnya. Allah akan bekerja di dalam segala kesukaran dan kesulitan dan kesakitan dan kesedihan yang saat-saat ini sedang dialami oleh banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Dalam 1 minggu kemarin, grup gembala sudah ada 3 yang meninggal, hamba Tuhan. Terakhir kemarin GBI Cianjur, masih muda lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan ini telah selesai di dalam menunaikan tugas mereka, dan mereka akan kembali ke rumah Bapa di dalam surga. Saudara, oleh karena itu saya mau katakan, siap sedialah dalam keadaan segala keadaan apapun, percaya saja dan bersandar terus kepada Tuhan. Apa yang saudara bisa lakukan yang baik, lakukanlah terus sekarang. Inilah saatnya semua anak-anak Tuhan harus melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mungkin saat ini saudara tidak melihat apapun sedang terjadi. Mungkin saudara nggak melihat kesembuhan. Mungkin saudara tidak melihat pekerjaan saudara diberkati. Mungkin saudara tidak melihat doamu dijawab. Banyak hal yang saudara tidak melihat saat ini mungkin. Tetapi ingat, jangan putus asa. Itu bukan berarti Tuhan tidak jawab. Ada waktunya dan saatnya yang tepat di mana Tuhan menjawab semua persoalan dan masalah yang saudara hadapi. Amin. Saudara percaya itu? Sehingga saudara tidak perlu menjadi lemah dan saudara tidak perlu menjadi putus asa. Sekali lagi, jangan melihat dalam alam yang nyata, tetapi lihat dalam alam roh bahwa Tuhan Allah berperang buat saudara, bahwa Tuhan Allah membela semua perkara saudara, bahwa Dia akan menyelesaikan semua masalahmu. Jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah menjadi putus asa. Saudara tahu bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudara. Ya, itu kita pasti sudah tahu benar. Banyak orang main dukun, banyak orang main peramal-peramal, ya kan? Segala macam hal mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa. Karena mereka sudah nggak tahu jalan apa yang harus mereka tempuh. Banyak orang yang tergeletak. Kemarin saya lewat naik mobil di depan rumah sakit Mitra Sunter, ada yang tergeletak di jalanan. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, jatuh. Kemudian banyak orang angkat, tapi banyak orang yang nggak mau deket-deket juga. Ya, jadi hanya dari dari rumah sakit yang tolong. Jadi sekarang nggak tahu, kita nggak tahu, ya, nggak tahu siapa, nggak tahu dari mana, nggak tahu apa. Yang paling jelas kita harus banyak berdoa supaya bangsa kita ini dibebaskan dari pikiran-pikiran untuk berdukun dan beramal-ramal dan sebagainya. Bahaya, saudara. Allah sangat membenci seperti itu. Oleh karena itu harus kita berdoa supaya bangsa kita dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kalau toh memang firman Tuhan harus digenapi, dan Tuhan katakan yang jahat biarlah dia jahat terus, yang baik biarlah dia baik terus. Biarlah kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dan khususnya anak-anak Bukit Sion, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun yang setia mendengarkan live setiap hari, maka saya percaya Tuhan selalu melindungi kita dan menjaga kita, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Haleluya. Nah,
Itu yang harus kita pegang. Jadi jika saudara mau melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, lakukanlah yang baik buat Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, kita percaya bahwa Tuhan akan mengeluarkan saudara dan saya dari keadaan yang sedang saudara hadapi dan membawa kita kepada kemenangan. Tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir saudara. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan lemah, jangan menjadi putus asa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kuncinya adalah yang pertama, memilih pikiran-pikiran yang benar mulai saat ini. Jangan lihat, jangan mandangin apapun yang ada di sekitar kita, tapi pandanglah firman Tuhan. Pandanglah Dia dan miliki pikiran Tuhan di dalam pikiran kita. Menjaga supaya pikiran kita jangan sampai salah jalan. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang negatif, ya. Jaga mulut kita supaya kita juga jangan berkata-kata yang mengutuk diri sendiri atau mengutuk orang lain. Saudaraku, saya sangat yakin dalam masa-masa sukar, saya percaya bahwa ketika kita menjaga pikiran kita dan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita, kita akan berada di dalam kemenangan tepat pada waktunya dan saat yang tepat. Tuhan tidak pernah mungkin lalai menepati janjinya. Itu yang harus dan selalu saya ingatkan kepada saudara. Jadi jaga cara berpikir saudara pada hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Yang kedua, tetap penuh iman. Dalam masa-masa yang sukar, tetap penuh dengan iman. Yang ketiga, dalam masa-masa yang sukar, tetaplah penuh dengan sukacita. Kalau orang sukacita itu dia percaya bahwa sekalipun bermasalah, Tuhan pasti tolong. Oleh karena itu dia tetap bersukacita. Yang keempat, tetaplah penuh dengan pengharapan. Sudah saya sampaikan minggu-minggu kemarin bahwa pengharapan yang ada pada kita tidak akan mengecewakan. Karena pengharapannya adalah sumber, Allah sendiri adalah sumber pengharapan itu sendiri. Dan pengharapan yang ada dalam kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam masa-masa yang sukar, tetap penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa Dia pasti akan bela perkara kita. Kita bersyukur. Yang kelima, buatlah sebuah keputusan bahwa saudara akan tetap dalam bingkai cara berpikir yang benar, yaitu berpikir positif. Ya, jadi pada masa yang sukar kalau ada pikiran-pikiran negatif, tolak dalam nama Yesus. Saya nggak mau. Saya tidak mau berpikir yang negatif. Saya hanya berpikir positif. Karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperang buat saya. Ingat firman Tuhan tadi katakan apa? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuh. Yang kedua, ingat tadi firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat musuh-musuh kita berdamai dengan kita. Artinya musuh-musuh kita akan tunduk kepada kita. Dalam nama Yesus, amin. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, jangan menjadi lemah dan jangan putus asa. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Demikian firman Tuhan tadi katakan. Saudara, tetap bersikap konsisten. Jangan sampai kita begini, saudara. Ya, jangan sampai kita menjadi bimbang. Karena orang bimbang nggak bakal dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, kita harus tetap konsisten. Ya, aku menolak untuk mundur dalam nama Yesus. Itu yang harus kita katakan selalu. Aku akan maju bersama
Itu yang harus kita katakan dalam masa-masa yang sukar. Aku akan memenuhi tujuan hidupku dalam masa-masa yang sukar. Itu yang harus kita ucapkan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Aku menolak untuk mundur. Aku akan maju bersama Tuhan. Aku akan menjadi orang yang Tuhan inginkan. Aku akan memenuhi tujuan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau urusan dengan masalah, karena Tuhan yang berperang buat kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi saat ini, jika saudara mau memelihara cara berpikir tersebut, Tuhan akan terus-menerus bekerja di dalam segala situasi yang saudara saat ini alami. Tuhan sendiri yang akan berperan. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesakitan, dimanapun engkau berada saat ini, jangan menjadi lemah dan putus asa. Engkau tidak mungkin bisa dikalahkan oleh COVID ini, tapi engkau akan menang, karena Tuhan akan berperang buat kamu. Tuhan pasti akan berperang buat kamu. Tuhan akan buat COVID ini tunduk di bawah kakimu, dalam nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi tetap dalam sikap iman, ya. Memang dunia ini akan semakin takut mengerikan. Mau ada vaksinnya juga tetap bisa bikin orang sakit, ya kan? Nah, jadi bingung. Ya, orang dibikin bingung di mana-mana, saudara, saat ini. Tetapi kita anak Tuhan enggak mau bingung. Amin. Kita harus tetap percaya, ya, bahwa Tuhan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah badai. Bilang, Tuhan akan memberikan kepada saya dan kepada keluarga saya damai sejahtera di tengah-tengah badai. Puji nama Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Dia akan menolong kita semua menjalani kehidupan berkemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sangat gampang untuk diingat. Dalam segala keadaan, Tuhan pasti menolong kita, karena Dia adalah pertolongan kita satu-satunya. Dalam segala keadaan, Dia akan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Amin. Berkemenangan sampai tiba waktunya Tuhan datang untuk angkat kita semua, orang-orang percaya, bersama dengan Dia dalam kemuliaannya yang luar biasa. Jadi harus saya ingatkan pada akhir-akhir zaman ini, biarlah kita banyak melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut akan apapun. Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat baik. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Sekarang kita katakan bersama dengan saya, pergilah ke tahtanya dan katakanlah sekarang dalam nama Yesus, Tuhan, inilah janjimu. Lakukanlah seperti yang sudah Engkau janjikan. Tuhan, Engkau akan menjawab aku. Jadilah kepadaku seperti yang aku kehendaki. Beri kemuliaan buat Tuhan. Coba baca dulu dalam Matius 15 ayat 28. Tiba-tiba Tuhan suruh kita baca Matius 15 ayat 28 sebagai ayat yang terakhir. Tadi kita sudah bilang, Tuhan, lakukanlah apa yang telah Kau janjikan. Bahwa Dia yang akan berperang buat kita, bahwa Dia akan bela perkara kita, bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera di tengah badai. Ini adalah janji-janji Tuhan buat kita. Dan tadi kita sudah katakan, Tuhan, lakukanlah apa
yang telah kau janjikan kepadaku. Dan Tuhan akan menjawab pada pagi hari ini. Baca bersama dalam Matius 15 ayat 28. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan Jadilah kepadamu seperti apa yang kamu kehendaki." Hebat. Itu jawabannya. Jadi tetap dalam sikap iman. Kita bangkit berdiri. Dia yang akan berperang buat kita. Karena dia adalah panglima perang tertinggi yang tidak akan pernah bisa terkalahkan dan dikalahkan oleh siapapun dan keadaan apapun juga. Oleh karena itu akan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam sikap iman. Angkat tangan saudara.
isi pikiran kami. Isi pikiran kami Tuhan dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan-Mu. Pikiran-pikiran yang akan membuat kami maju dalam perjalanan menuju tanah perjanjian kami. Amin. Kami juga mengucap syukur Bapa, bahwa kami tidak sendiri dalam kehidupan ini. Engkau beserta dengan kami. Tidak peduli tantangan apapun yang sedang kami hadapi, dan Engkau tetap menolong kami sehingga kami dapat mengambil langkah ketaatan. Terus taat sampai Maranatha. Hari ini, sekarang ini, kami mempercayai Engkau untuk berperang demi kami ya Tuhan. Sementara kami maju terus dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih buat semua yang telah Kau karuniakan buat kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dalam kuasa Roh Kudus yang ada. Kami bersyukur buat pujian penyembahan firman Tuhan. Kami bersyukur karena doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya doa kita sudah dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya, tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang telah Engkau lakukan dan Engkau karuniakan buat kami. Dan kini tiba saatnya kami semua akan kembali ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan semua, baik yang tua, yang muda, anak-anak kecil, semua dimanapun mereka berada, tetap berada di dalam perlindungan Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persembahan anak-anak-Mu, apapun yang telah mereka berikan bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kerajaan-Mu, bagi gereja-Mu Bukit Sion. Engkau berkati mereka, buka tingkap-tingkap langit buat mereka, dan curahkan hujan berkat buat mereka. Dalam nama Yesus, berkat dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan berkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kuat dan semangat, berhasil dan beruntung dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sebelum firman Tuhan mereka mengalami kesakitan, tapi sekarang kami percaya kuasa firman Tuhan telah menyembuhkan mereka dan telah membangkitkan mereka kembali, sehingga mereka menjadi kuat kembali dan penuh semangat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penginjilan pelayanan hamba-Mu ke Jawa Tengah dan ke Lampung pada bulan depan, bulan ini dan bulan depan. Saya percaya Tuhan tetap melindungi hamba-Nya dan tetap berjalan di depan hamba-Nya dan tetap menyertai hamba-Nya dan tetap menyediakan apa yang dibutuhkan.
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan dan keberuntungan dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan